Halo, selamat datang di layar Niskala. Siapkan diri kamu buat video horor yang bakal bikin merinding. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Yuk kita mulai. Sumatera Utara, tanah dengan kabut tebal dan legenda yang tak pernah mati. Di salah satu desanya, hidup seorang wanita yang memilih jalan kelam untuk keluar dari penderitaan. Namanya Leni. Inilah kisah nyata tentang pesugihan tergelap yang tak sekadar mengambil jiwa, tapi juga menghancurkan jiwa. Begu Ganjang, nama pesugihannya. Pada tahun 2020, Dewi dan suaminya Mas Dani memutuskan pulang kampung ke Tapanuli setelah bertahun-tahun tinggal di Cirebon. Dewi ingin menenangkan diri, tapi setibanya di sana, satu sosok dari masa lalu kembali muncul. Sahabat lamanya, namanya Leni. Leni dulu dikenal ceria, tapi kini wajahnya tirus, matanya kosong, suaminya pemabuk, penjudi, kasar. Anaknya ada 4, tak ada yang cukup makan. Di malam penuh isak dan keputusasaan, Leni berkata, "Wih, tolong aku, antarkan aku ke tempat pesugihan. Aku rela asalkan hidupku berubah." Awalnya Dewi menolak, tapi rasa iba mengalahkan logikanya. Mereka naik motor ke pegunungan sunyi. Di dalamnya ada lorong tersembunyi, air 7 rasa, dan gua penuh dupa. Di sana duduk seorang pria tua bersarung berjenggot putih namanya Pak Togar. Pak Togar berkata dan bertanya, "Kau tahu konsekuensinya, kau akan dapat banyak, tapi bukan cuma uang yang akan datang, tapi juga akan ada risiko yang sangat besar." Leni membawa syarat-syarat ayam hitam, telur ayam kampung, jeruk purut, sirih. Ritual dijadwalkan 3 hari lagi pada malam Jumat Kliwon. Malam itu gelap total, langit mendung, suara hutan begitu sunyi, seperti menahan nafas. Leni duduk di tengah lingkaran dupa. Pak Togar membaca mantra dalam bahasa Batak kuno. Tiba-tiba muncul kabut, angin berhenti bertiup, dan dari bayangan gua, dia datang. Begu Ganjang, tinggi, kurus, matanya kosong, kulitnya seperti jelaga. Dia berdiri di belakang Leni, lalu mengelus kepalanya perlahan. Kemudian muncul makhluk lain, besar, menyerupai gorila yang disebut Hom, dan suara tangisan bayi dari balik batu. Pak Togar berkata, "Kalau telur ini pecah, ada tumbal." Dan setelah itu, telur pertama retak dan telur kedua pecah sepenuhnya. "2 anakmu akan diambil, kau yakin?" kata Pak Togar. Leni mengangguk tanpa emosi. Desa heboh. Leni mendadak kaya, toko sembakonya besar, mobilnya mewah, rumah berlantai 2. Semua orang bingung. Dari mana semua ini? Tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Leni selalu tersenyum, tapi matanya tetap kosong. Setelah waktu berlalu, teror pun dimulai. Anak keduanya meninggal tiba-tiba jam 12 malam, dengan leher membiru. Setahun kemudian, anak bungsunya menyusul, juga jam 12 malam. Dan suaminya meninggal 6 bulan setelah itu. Dengan luka misterius di dada, tak ada penyebab jelas, tapi tubuhnya kaku seperti mematung. Tetangga mulai takut, tapi tak ada bisa bicara apa-apa. Leni tetap kaya, tapi kini tinggal sendiri. 2 anaknya tersisa, terus ketakutan mereka sering berkata, "Ibu, ada orang tinggi berdiri di atap, dia liatin kita." Di malam-malam berikutnya, Leni mulai mendengar bisikan si Owak Ngoak. Si Owak Ngoak itu nama bayi gaib penjaga pesugihan. Suaranya seperti bayi menangis tapi kadang tertawa. Leni menelpon Dewi dengan panik. Leni berkata,
Aku mau berhenti, aku nggak sanggup. Harta ini malah jadi neraka. Dewi dan Mas Dani sepakat membantu. Mereka menjemput Leni di bandara. Dewi terkejut, tubuh Leni sangat kurus. Tapi aneh, perhiasan emas masih membalut tubuhnya. Di rumah Dewi, malam pertama Leni histeris. Dia bilang, begu genjang mengelus kepalanya saat tidur. Bayangan tinggi itu berdiri di pojok kamar. Mas Dani segera melakukan ruqyah. Leni menggigil dan menangis hingga akhirnya membaca syahadat. Air matanya tak henti, tapi wajahnya mulai tenang. Beberapa hari kemudian, Leni pulang kampung. Tapi semua orang terkejut. Rumah megahnya hilang. Toko sembako tak pernah ada. Mobilnya pun raib. Yang tersisa hanya gubuk reot dan tanah kosong. Orang kampung mulai mencibir. Itu si Leni, katanya juragan. Sekarang ngemis lagi. Tapi Leni tak peduli. Dua anaknya masih hidup dan dia sudah bebas. Namun, efek perjanjian belum sepenuhnya hilang. Anaknya yang paling besar masih suka ketindihan. Pintu rumah diketuk tengah malam dan suara bayi menangis, padahal tidak ada siapa-siapa. Mas Dani terus membantu dengan doa dan air ruqyah. Perlahan suasana menjadi tenang. Selama 4 tahun, Leni hidup sebagai juragan, tapi harganya 3 nyawa. Begu genjang memberi cepat, tapi mengambil lebih dalam. Dan Dewi bersaksi, uang bisa dicari, tapi kalau anakmu hilang, kamu nggak bisa beli kembali. Leni kini hidup sederhana, tapi lebih damai. Jika kamu merasa hidupmu sulit, jangan pernah tergoda jalan pintas. Karena pesugihan, yang jadi tumbal bukan hanya tubuh, tapi orang yang paling kamu cintai. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seru lainnya.